Ta'ala. Kita semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan buat kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat taufik, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan ganjarannya, dan jadi sebab kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu hidup di dunia ini selalu di dalam perjuangan. Nah, artinya hidup di dunia itu atau dunia itu bukan tempatnya kita untuk santai-santai 100%, gak ada itu di dunia ya. Karena Allah sudah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia di dunia itu memang dia sifatnya adalah berjuang, mulai dari dia lahir sampai nanti yang terakhir adalah dia berjuang menghadapi kematiannya dia. Nah, kalau kita mau lihat, kita mulai dari anak kecil sekalipun itu sebenarnya sudah mengalami perjuangan itu. Nah, misal kalau ada anak bayi kemudian kan dia disusui sama ibunya. Nah, dan ketika dia disusui oleh ibunya itu kan dia mendapatkan kenyamanan dari situ. Sehingga kalau dia nangis, kalau dia takut, kalau dia apapun, ketika dia disusui sama ibunya biasanya dia akan menjadi tenang. Nah, tapi kan nggak mungkin anak itu kemudian disusui terus sampai dia besar. Nanti ada usia di mana dia harus disapih, dia harus selesai, nggak disusui lagi. Nah, ketika dia disapih, anak tuh biasanya rewel. Nah, nggak ada anak ketika disapih kemudian dia misalnya bilang sama ibunya, terima kasih bu atas setiap tetes air susu yang kamu. Nggak ada, dia mungkin akan nangis dulu, akan memberontak dulu, akan rewel dulu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sulit untuk dia. Itu sesuatu yang gak menyenangkan untuk dia. Itu adalah perjuangannya dia. Jadi mulai dari kecil, nah itu sudah ada perjuangan yang kita hadapi sampai nanti akhirnya kita dewasa ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengabarkan bahwa hidup di dunia itu selalu akan ada perjuangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga udah kasih senjata yang bisa kita gunakan untuk menjalani perjuangan-perjuangan itu. Jadi kita nggak dilepas gitu aja sama Allah, nah, disuruh menghadapi segala macam perjuangan ini. Tapi Allah udah siapkan apa sih senjatanya yang perlu kita pegang. Kata Allah di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan sholat. Nah, sholat menurut para ulama di dalam ayat itu bisa berarti doa. Karena sholat itu secara bahasa Arab memang artinya adalah doa kebaikan. Nah, ada juga tapi yang mengatakan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat yang biasa seperti kita kerjakan itu, yang ada rukuknya, ada sujudnya dan lain sebagainya. Nah, makanya di dalam riwayat kalau kita lihat diceritakan Nabi SAW itu setiap kali beliau menghadapi masalah yang sulit, maka langkah pertama yang beliau lakukan adalah beliau sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu senjata yang pertama. Nah, senjata yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat, menjalin hubungan yang baik dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semua yang kita lakukan. Nah, senjata yang kedua ini yang mau kita bahas pada sore hari ini, yaitu kesabaran. Nah, yang kata Allah tadi kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan sholat. Sholat tadi sudah kita bahas secara ringkas. Yang mau kita fokuskan adalah mengenai senjata yang satunya ini, yaitu adalah kesabaran ya. Sabar secara bahasa Arab itu artinya menahan. Jadi sabar itu adalah menahan diri ketika terjadi sesuatu yang kita nggak suka. Artinya misalnya kita tidak sampai menyalahkan Allah, kita tidak sampai kemudian melakukan hal-hal yang
melampaui batas, yang menyalahi syariat dan sebagainya. Kita menahan diri, menanggung sesuatu yang Allah berikan kepada kita, perjuangan-perjuangan tadi, meskipun itu nggak cocok dengan kita sebenarnya. Nah, karena kita ini sifat dasar kita adalah kita kepengen hidup yang enak-enak aja. Kita tidak kepengen kena musibah, kita tidak kepengen kena masalah, kita kepengennya yang, tapi kan tidak mungkin itu terjadi di dunia, seperti nanti kita akan bahas, ya. Nah, jadi kesabaran itu adalah kita punya kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan diri ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak cocok dengan apa yang kita senangi. Itu namanya sabar. Nah, kita dalam semua hal, dalam aspek apapun dalam kehidupan kita itu butuh sama yang namanya kesabaran. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kesabaran dalam semua urusan kita itu posisinya seperti kepala bagi badan. Nah, saya mau tanya, maaf, ada enggak orang enggak punya tangan tapi hidup? Ada, ya. Ada enggak orang enggak punya kaki tapi hidup? Ada. Tapi orang enggak punya kepala hidup ada? Ada di film horor adanya, ya bukan? Nah, tapi kalau di dunia nyata nggak ada orang hidup tanpa begitu. Dia nggak punya kepala, ya berarti dia nggak bisa hidup. Nah, saking pentingnya posisi kepala bagi badan kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau mau urusan kita benar, lancar, sukses, bagian terpentingnya salah satunya adalah sabar. Kalau kita nggak ada sabar, apapun yang kita kerjakan, kata beliau, nggak akan ada yang sukses, nggak akan ada yang, kalaupun berhasil tidak akan maksimal. Saya kasih contoh. Saya nulis pelan-pelan sama nulis buru-buru. Kira-kira tulisan saya lebih bagus yang mana? Kalau nulisnya pelan-pelan, kalau saya nulisnya buru-buru, itu dokter aja nggak bisa baca mungkin. Padahal kita nggak bisa baca tulisan dokter. Tapi kalau kita tulisannya buru-buru, tulisan dokter aja kalah sama tulisan kita. Kenapa? Sekarang jadi nggak bagus tulisannya karena terburu-buru, nggak ada kesabarannya. Itu baru urusan nulis, belum urusan-urusan yang lebih besar dari itu. Belum lagi urusan kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dapat ridhonya Allah, ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita juga butuh sama yang namanya kesabaran itu. Nah, problem atau peristiwa-peristiwa yang kita hadapi sehari-hari atau perjuangan yang kita hadapi itu bermacam-macam. Makanya kesabarannya pun bentuknya juga macam-macam. Yang pertama, misalnya kita itu selalu dalam perjuangan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga harus punya kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Karena perintah yang Allah berikan itu kadang nggak semuanya gampang. Saya kasih bocorannya. Dalam bahasa agama, kewajiban yang Allah bebankan kepada kita itu namanya taklif. Taklif itu artinya sesuatu yang berat. Karena kalau kita lihat yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang memang sulit untuk kita kerjakan. Contoh, kita baru bisa tidur jam 3 misalnya, kemudian jam setengah 5 atau jam 4 lewat sedikit sudah azan subuh, udah harus bangun lagi kita. Mungkin airnya dingin kalau kita wudhu, terus jalan ke masjid untuk sholat subuh, hawanya juga dingin. Kalau tanya sama kita, kepinginnya sholat apa tidur? Tidur mungkin milihnya. Kenapa? Ini baru jam 3 tadi saya tidur ini, belum lama saya tidur, masih ngantuk, masih capek. Tapi Allah mewajibkan kita untuk bangun, untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, nanti di bulan suci Ramadan kita disuruh 1 bulan penuh berpuasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya kita bebas mau makan apa saja, makan kapan saja. Belum lagi nanti umpamanya kita punya uang agak banyak dikit, kemudian ada perintah zakat, disuruh mengeluarkan uang yang kita dapat itu dan lain sebagainya. Nah, jadi menjalankan perintahnya Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sesuatu yang juga merupakan perjuangan. Makanya kita butuh sama yang namanya kesabaran. Di sisi yang lain kita juga butuh kesabaran
supaya ibadah yang kita kerjakan itu ikhlas, supaya ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersabar supaya ibadah kita jauh dari sifat riya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga menggandeng perintah beribadah kepada Allah dengan kesabaran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat itu. Nah, ini ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu juga butuh sama yang namanya kesabaran. Kata Allah di dalam ayat yang lain, dialah Allah, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka sembahlah dia dan bersabarlah kamu dalam beribadah kepadanya. Jadi yang pertama, kita butuh sama yang namanya kesabaran dalam mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita itu menghadapi perjuangan dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menjauhi yang dilarang sama Allah, kita itu juga butuh sama yang namanya kesabaran juga. Kenapa? Karena yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biasanya sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, sehingga ketika kita mau meninggalkan itu, berarti kita akan berperang melawan hawa nafsu kita, dan itu sesuatu yang sulit juga, butuh kepada perjuangan juga. Kata Nabi SAW di dalam hadis, surga itu diliputi atau dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan bahwa suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memanggil malaikat Jibril. Kemudian kata Allah, Jibril, coba kamu tengok surga. Jibril kemudian melihat surga lalu berkata kepada Allah, ya Allah, indah sekali surga itu ya. Saya yakin semua orang tuh pasti kepingin masuk surga saking indahnya. Tapi kemudian oleh Allah di sekitaran surga itu ditempatkan hal-hal yang berat, ditempatkan ibadah-ibadah yang sulit dan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Kemudian Allah bilang sama Jibril, coba kamu lihat lagi surga sana. Kemudian kata Jibril, ya Allah, saya khawatir kalau gini caranya nggak ada orang masuk surga nanti. Nah, karena Jibril melihat, wah ini di sekelilingnya adalah hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Kemudian Allah bilang sama Jibril, coba kamu tengok neraka sekarang. Jibril pergi ke neraka, kemudian bilang sama Allah, ya Allah, neraka ini sangat menakutkan ya. Saya yakin pasti nggak ada orang mau masuk ke dalam neraka. Tapi kemudian di sekeliling neraka itu oleh Allah ditempatkan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian Allah bilang sama Jibril, coba kamu lihat lagi sekarang. Kata Jibril, ya Allah, saya khawatir kalau gini caranya nanti orang malah bakal banyak yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi sekali lagi kita ini dalam menghadapi hawa nafsu, dalam menghadapi setan, dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga butuh sama yang namanya kesabaran supaya kita sukses. Karena melawan setan, melawan hawa nafsu itu nggak gampang juga, terutama setan. Kenapa? Karena setan itu kalau kita lihat, setan ini sosok yang kreatif dan pekerja keras dia. Kenapa? Karena dia punya banyak cara untuk menyesatkan manusia. Nah, kadang kemaksiatannya itu oleh setan itu dibungkus dengan bungkus kebaikan, sehingga kadang kita tuh nggak sadar bahwa yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah keburukan. Saya kasih contoh. Misalnya kita tidur, kemudian dibanguni jam 3 pagi sama setan. Bangun, tahajud. Baik, setan. Bangun, tahajud. Bangun, kita tahajud, baca Quran. Begitu dengar azan subuh, kita langsung ke masjid. Begitu kita sampai di masjid, udah ada orang-orang di situ, nanti setan bisi dalam hati kita. Coba kamu lihat mukanya orang-orang ini, muka bangun tidur semua ini. Cuman kamu nih yang udah bangun dari tadi. Cuman kamu nih yang tahajud. Nah, setan tadi bangunin kita tahajud benar. Tujuannya menanamkan kesombongan dalam diri kita,
menanamkan sifat bangga diri di dalam hati kita dan merendahkan sesama muslim yang lain. Bungkusnya bagus, bungkusnya ibadah ini, bungkusnya kebaikan ini, tapi ternyata di balik itu yang dituju oleh setan adalah sesuatu yang buruk. Nah, menghadapi setan yang banyak akalnya kayak gini nih, kita juga butuh sama yang namanya kesabaran ya. Nah, kemudian kesabaran yang ketiga yang harus kita miliki adalah kesabaran dalam menghadapi musibah. Nah, dan ini mungkin adalah jenis kesabaran yang paling umum yang kita sering dengar. Tapi ini juga bukan sesuatu yang gampang juga ya. Jadi bersabar menghadapi musibah, bersabar menghadapi ujian itu sebenarnya juga berat juga. Kenapa? Karena tadi di awal kita bilang bahwa sebenarnya sifat dasar kita itu atau manusia pada umumnya ya, itu adalah kepingin yang enak-enaknya aja. Kepingin jalannya mulus, terus hidupnya mulus, terus gak ada problem, gak ada masalah, gak ada musibah, gak ada ujian. Itu kepinginnya begitu ya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, manusia itu ketika dia mendapatkan kebaikan atau kesenangan, dia merasa tenang, merasa senang, kata Allah. Tapi kalau dia dapat ujian, dapat cobaan, maka kamu bisa lihat ekspresi wajahnya dia itu berubah dengan ketidaksukaan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, padahal kalau kita lihat, ada enggak orang yang hidup di dunia ini tapi dia terbebas dari musibah? Enggak ada ya. Nah, kalau kita pikir ini, pikir akal-akalan biasa aja nih. Kalau ada orang yang berhak hidup di dunia bebas dari musibah, itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Akhlaknya paling bagus, ibadahnya paling hebat, ketakwaannya paling luar biasa, kedekatannya dengan Allah juga luar biasa. Jadi sempurna orang ini, Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang bisa atau berhak bebas dari musibah di dunia, ya Nabi Muhammad dan para nabi itu adalah orang yang paling berhak untuk tidak kena musibah. Tapi nyatanya para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, itu kena musibah atau enggak? Karena baru masih kecil sudah ditinggal ayah ibunya. Kemudian ketika besar menjadi nabi disakiti sama kaumnya, sampai akhirnya terpaksa harus hijrah dari kampung halamannya, mau dibunuh berkali-kali, diperangi, disakiti. Anak-anaknya banyak yang meninggal di masa beliau masih hidup. Banyak cobaannya Nabi Muhammad SAW itu. Makanya Nabi sampai pernah berkata, kalau kamu dapat musibah, supaya kamu bisa lebih tenang dalam menghadapi musibah itu, bandingkan musibah kamu dengan musibah yang saya hadapi. Nah, kita akan tahu bahwa musibah kita itu berat, bukannya nggak berat, tapi ternyata yang dihadapi Nabi itu jauh lebih berat. Dan Nabi berhasil melewati itu, ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun juga kalau kita baik, kita akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kalau kita lihat Nabi yang baiknya kayak gitu aja, itu nggak selamat dari musibah, nggak terbebas dari musibah. Kenapa? Karena aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang hidupnya di dunia pasti dia kena musibah, pasti. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ dan seterusnya. Kami pasti akan menguji kamu. Jadi memang aturannya adalah kita diuji kalau hidupnya ada di dunia. Kapan kita selamat dari ujian? Nanti di surga. Itu udah masuk surga, dah itu semuanya isinya cuman ketenangan, kesenangan, kenyamanan, itu di surga. Karena hidupnya di dunia, nah kita tidak akan bisa selamat dari yang namanya musibah. Kalau gitu, kita berarti tidak bisa mengatur musibahnya. Jadi musibahnya pasti datang. Yang bisa kita atur apa? Cara kita menghadapi musibah itu. Dan cara menghadapi musibah itu cuma dua, sabar atau enggak sabar. Dan itu aja caranya. Tidak ada yang ketiga. Musibahnya datang, pilihan kita menghadapi musibah ini dengan sabar atau menghadapi musibah ini dengan tidak sabar, ngeluh, nyalahkan Allah, nyalahkan takdir, melakukan hal-hal yang melanggar syariat dan seterusnya. Musibahnya kita nggak bisa kontrol.
Jadi selama kita hidupnya di dunia pasti kita akan kena yang namanya musibah. Nah, caranya supaya musibah itu bisa kita sulap jadi ladang pahala buat kita, ya kita menghadapi musibah tadi dengan penuh kesabaran, ya. Nah, coba kita lihat juga hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa ternyata musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi di dalam hadis, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan kasih ujian buat hamba itu. Kenapa? Supaya keimanannya lebih kuat, supaya derajatnya lebih tinggi di sisi Allah, supaya banyak dosa-dosanya yang berguguran, supaya bertambah rekening pahala dan kebaikannya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mukmin yang terkena musibah itu Allah sudah siapkan banyak kebaikan. Allah akan menghapus banyak keburukannya dia, dan kata Nabi, dia akan wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Ketika misalnya ada orang sakit sampai akhirnya kemudian meninggal dunia, kata Nabi, itu sebetulnya kebaikan. Kenapa? Sakitnya dia menghapus semua dosa-dosanya dia, sehingga dia wafat menghadap Allah dalam keadaan gak bawa dosa, suci, kata Nabi SAW. Nah, kalau kita bisa lihat sisi-sisi positifnya yang seperti itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah juga ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi ujian yang lagi kita hadapi. Nah, kemudian supaya kita juga mudah menghadapi ujian, musibah, masalah yang kita hadapi di dunia ini, kita harus tahu bahwa di dunia itu nggak ada yang abadi. Keabadian itu nanti di akhirat. Tapi semua yang ada di dunia itu nggak ada yang abadi. Saya kasih contoh. Orang sakit, ada waktunya dia sembuh. Tapi orang sehat, nanti ada waktunya dia sakit. Orang senang, nanti ada waktunya dia sedih. Orang sedih, ada waktunya dia senang. Sekarang hidupnya nggak punya masalah, nanti di satu titik dalam hidupnya dia akan ketemu masalah. Yang sekarang lagi menghadapi masalah, nanti ada satu waktu dalam hidupnya masalahnya dia terselesaikan, dan begitu seterusnya. Jadi nggak ada yang abadi di dunia ini. Masalah yang kita hadapi sekarang, cobaan yang kita hadapi sekarang, ujian yang kita hadapi sekarang, itu nanti akan ada habisnya. Semuanya akan hilang, akan berganti dengan keadaan yang lain. Kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan, kesenangan, itu semuanya akan datang. Makanya kalau kita bisa mengingat itu, sebetulnya akan enak buat kita menjalani hidup. Ketika kita kena musibah, kita bisa sabar karena kita tahu ini gak akan berlangsung seterusnya. Dan ketika kita dapat kenikmatan, kita juga bisa jadi orang yang gak sombong. Kenapa? Karena kita tahu suatu saat hal ini juga akan berubah juga. Makanya ada cerita, ada satu orang raja itu mau ngukir ucapan bijak gitu ya di cincinnya dia. Jadi kalau kita lihat kebiasaannya orang-orang dulu itu, atau penguasa-penguasa dulu itu mengukir nasihat di cincinnya dia. Katanya cincinnya Sayyidina Umar bin Khattab itu tulisannya adalah kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Nah, raja ini dia mikir, ini mau saya tulis apa cincin saya ini? Dia mikir sehari, 2 hari, 3 hari, gak dapat inspirasi dia. Akhirnya dia pergi ke satu orang bijak di kampungnya dia, lantas cincinnya itu diserahkan ke orang ini. Udah Pak, kamu saya serahkan cincin ini, kamu carikan kata-kata nasihat yang bagus, nanti 3-4 hari lagi saya kembali ke sini, saya ambil cincinnya. Singkat cerita, kembali raja itu ke sana, minta cincinnya dia. Dilihat tulisan di cincinnya itu adalah semua akan berlalu. Katanya dia, ini kata-kata bijak apa ini? Justru kayak kalimat yang belum selesai malahan katanya. Semua akan berlalu. Katanya si orang ini, udah pakai aja raja, nanti kamu akan tahu maksudnya apa itu. Udah, karena sudah jadi dan dia sendiri mentok, nggak punya inspirasi, dipakai akhirnya cincin ini. Suatu ketika terjadi pemberontakan besar-besaran di kerajaan ini. Waduh, udah pusing dia. Dia merasa ini pemberontakan ini dia pasti habis dari pemberontakan ini.
Ketika dia merasa udah mulai memutus asa, dia lihat tulisan di cincinnya dia, semua akan berlalu. Semangat lagi dia. Oh iya, ini tidak akan selamanya nih terjadi pemberontakan ini. Nanti akan ada waktunya pemberontakan ini berhasil ditumpas dan kerajaan saya pasti jadi kembali tenang lagi. Dan benar, berhasil pemberontakan itu dihentikan, kerajaannya jadi tenang lagi, nyaman lagi, makmur lagi. Nah, dia dari serambi istananya dia ngelihat rakyatnya dia yang hidupnya sekarang udah tenang, udah enak, udah nyaman, senang dia. Walhamdulillah ya. Tapi habis itu dia lihat cincinnya dia lagi. Kata cincinnya, semua akan ini ketenangan ini juga tidak akan selamanya begini. Jadi saya tidak boleh merasa terperdaya, terlena dengan keadaan ini, karena nanti akan ada masalah baru yang akan muncul dan saya harus bersiap-siap. Nah, kalau kita bisa punya cara berpikir yang seperti itu, bahwa apapun yang kita terima itu, selama itu di dunia, dia akan bergonta-ganti terus. Nah, maka kita bisa akan menghindari kesombongan saat mendapatkan nikmat dan bersabar saat menghadapi musibah, ya. Kemudian yang terakhir, sabarnya itu adalah sabar dalam menghadapi gangguan orang lain. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian untuk sebagian yang lain. Atasbirun, kamu bersabar nggak menghadapi itu? Nah, karena sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, sesopan apapun kita, seindah apapun akhlak kita, pasti ada yang gak suka sama kita. Pasti akan ada orang yang bicara jelek soal kita. Ini kita udah baiknya kayak apa, tetap gak mungkin semua orang suka sama kita. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau kamu itu punya tujuan, punya target untuk dicintai semua orang, maka itu adalah target yang nggak mungkin tercapai. Nggak mungkin. Kita kepengen semua orang suka sama kita, mustahil. Kita lihat buktinya ya, kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kurang baik apa? Orang yang taat, yang maksiat, yang beriman, yang nggak beriman, semuanya dikasih nikmat sama Allah. Oksigennya gratis, jantungnya gratis, peredaran darahnya gratis, pencernaannya gratis. Gak dibedakan kan sama Allah. Oh, karena kamu ahli maksiat berarti jantungnya setiap bulan bayar sekian, kan enggak kan? Oh, karena kamu nih taat berarti kamu dapat diskon sekian, kan enggak? Gratis semuanya. Karena kamu beriman berarti pencernaan kamu gratis. Tapi karena kamu tidak beriman, nah setiap bulan kamu harus bayar sewa sekian untuk alat pencernaannya. Kan enggak. Semuanya dikasih sama, dikasih gratis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Segitu baiknya, masih ada hambanya yang ngomong jelek soal Allah. Lihat Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pelit. Ini baiknya kayak gini, ngasih semuanya gratis. Itu masih ada hamba Allah yang bilang kalau Allah itu pelit. Ada yang bilang Allah itu miskin. Ini di Al-Quran semua diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu kurang apa baiknya? Akhlaknya paling bagus, sama orang sopan dan lain sebagainya. Tapi dikatain penyihir, dikatain tukang dongeng, dikatain pembohong dan lain sebagainya. Sampai hari ini masih ada orang gak suka sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Allah ini Tuhan nih, Allah itu masih ada yang ngomong jelek soal Allah. Nabi Muhammad manusia yang sempurna, masih ada orang ngomong jelek soal Nabi Muhammad. Nah, kalau ada orang ngomong jelek soal kita, pantas apa enggak? Ayo pantas. Kita ini ya tidak sesempurna Nabi, memang punya kesalahan, pantas. Jadi sebaik Nabi aja itu nggak selamat dari omongan orang. Nah, apalagi kita, ya. Tinggal gimana caranya kita berarti bersabar menghadapi itu. Kata guru saya dulu, walaupun kita tinggal sendirian di atas gunung, tetap kita bakal jadi omongan orang. Ini umpama ya,
Saya tiba-tiba memutuskan saya mau menyendiri di atas gunung, nggak mau turun lagi, nggak mau kumpul lagi sama orang, dah saya mau hidup sendiri di atas gunung sampai meninggal. Ini kan nanti di masyarakat kan tetap jalan kan. Kok ustadznya kok toto pindah ini, jangan-jangan punya utang tidak bisa nyaur, jangan-jangannya kan jalan terus. Sayanya di mana? Di atas gunung kan. Tidak ada di sini saya di atas gunung kumpul sama orang enggak. Tetap jadi omongan orang, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sehingga caranya adalah kita bersabar. Lagi pula omongan orang soal kita itu kalau nggak kita tanggapi, lama-lama hilang sendiri. Ulama itu ngasih contoh kayak api. Kalau kita nyalain api, kemudian kita kasih kayu, kita kasih kertas, kita kasih daun-daun kering, mati apa tambah nyala? Tambah nyala, ya. Tapi kalau kita diemin, kita nyalain api terus kita diemin, nggak kita kasih kayu, nggak kita kasih kertas, nggak kita kasih daun, lama-lama apinya mati. Omongan orang kayak gitu. Semakin ditanggapi, semakin seneng dia. Oh, laku ternyata omongan saya. Oh, kena dia ternyata sama saya. Wah, besok bakal tambah parah. Tapi kalau setiap kali dia ngomongin kita nggak kita gubris. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau lewat ada orang-orang hambanya Allah itu yang ketika lewat di hadapan orang-orang yang kayak gini, yang ngomongnya itu semua tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, dia cuma ngomong Assalamualaikum, ditinggal. Ya, kalau kita bisa kayak gitu, itu yang suka ngomongin kita, nanti lama-lama capek sendiri dia. Aduh, males saya ngomongin ibu ini, males saya ngomongin bapak ini. Kenapa? Tidak ada tanggapan, gitu. Cari target baru dia nanti, gitu. Ya, omongan orang soal kita itu nggak akan bertahan lama. Nah, kita ini misal kita ini kadang mikirkan omongan orang itu, terutama kalau mau bikin acara biasanya. Kita maunya bikin acara yang sempurna, yang tidak ada kurangnya, jadi orang tidak bisa nyacat acara kita. Misalnya bikin kawinan umpamanya, ini sudah gedungnya bagus, adem, pengantinnya ayu, ganteng, manglingi, makanannya enak, kita merasa ini udah sempurna semuanya. Tidak mungkin ada orang bisa nyacat. Orang bu, kalau tetap niatnya nyacat, nemu nanti. Misalnya pas makanannya keluar, ya Allah enak sebetulnya, cuma dagingnya agak alot. Ya. Gitu nanti. Entah ini dagingnya empuk, tapi esnya pas keluar sudah mencair, gitu. Nemu. Nah, itu seberapa lama bertahannya? 2 minggu. 2 minggu lagi sudah ada acara kawinannya orang lain, lupa sama kawinan kita, nyacat kawinannya orang, jadi tidak usah ditanggapi. Nah, kalau kita hidupnya itu setiap kali ada orang ngomongin kita, wah kita pikir berat semuanya. Loh, tidak bisa, sakit kita nanti banget. Kayak api tadi, tidak usah dikasih apa-apa, nanti lama-lama mati sendiri, ya. Nah, jadi karena kita itu kan juga tidak mungkin tidak bersosialisasi dengan orang, kita kumpul dengan orang, bergaul dengan orang, berinteraksi dengan orang, berarti kita juga harus punya kesabaran dalam menghadapi gangguan orang lain. Nah, soal kita tadi ngomongin sabar. Sekarang, terus caranya sabar itu gimana sekarang? Kalau ngomongin aja kan enak tadi ya, sabar dalam menghadapi perintah Allah, menjauhi larangan, kan enak dari tadi ngomongnya. Caranya itu gimana sekarang untuk bersabar itu? Yang pertama, kita harus sering-sering mempelajari dan membaca kisahnya orang-orang yang sabar dan berhasil. Misalnya para nabi, para ulama. Nah, itu nanti akan memotivasi kita dan menyadarkan kita bahwa ternyata kita nggak sendirian dalam perjuangan ini. Nah, kebaikan dan begitu juga keburukan sebetulnya kalau dikerjakan rame-rame itu rasanya lebih mudah. Saya kasih contoh. Ada orang nggak pernah puasa sunnah seumur hidupnya, tapi kalau masuk bulan Ramadan bisa dia puasa sebulan penuh. Kenapa nih? Satu rumahnya dia puasa, satu kampungnya puasa, sak Solo puasa, sak dunia semua puasa. Banyak temennya terasa lebih mudah. Tapi coba suruh dia puasa sunnah, bangun pagi lihat anak istrinya sarapan mulai seneng, siang di tempat kerja lihat teman-temannya makan siang asam lambung mulai naik. Nah, ini kan insya Allah pertama dan terakhir kali dia puasa sunnah. Kenapa? Sendiri.
nggak ada temennya, jadi terasa lebih berat. Padahal sama-sama puasa itu, puasa Ramadan sama puasa sunnah, bedanya apa? Beda bulan gitu aja kan. Tapi kan kegiatannya kan itu aja. Nah, tapi karena yang satu itu banyak temannya jadi terasa mudah, yang satu dia sendirian jadi terasa sulit. Supaya kita mudah bersabar, baca cerita dan kisah-kisah perjalanan hidupnya orang-orang yang udah lebih dulu sabar dan dia berhasil. Nah, supaya kita tadi tahu ya bahwa oh kita tidak sendiri ternyata, dan mereka berhasil berarti saya juga bisa berhasil, gitu ya. Nah, kemudian cara yang berikutnya adalah ingat balasan bagi orang yang bersabar. Kalau kita baca hadis Nabi, baca ayat Quran, banyak Allah dan Nabi menceritakan balasan-balasan kebaikan bagi orang yang sabar. Misal, kata Allah di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan inna narzuquka nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Kami, kata Allah, enggak minta rezeki dari kamu, justru kami akan memberi kamu rezeki. Jadi ketika kita bersabar dalam beribadah kepada Allah, itu jadi salah satu kunci kita dapat rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, sanajzil ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan memberikan balasan kepada orang yang sabar berkali-kali lipat lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya. Banyak. Kalau saya tanya sama orang, Ustaz, sabar itu ada batasnya atau enggak? Ini sudah habis kesabaran saya kan gitu. Sabar itu ada batasnya atau enggak? Biasanya saya bacakan ayat ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan yang didapat oleh orang yang sabar itu adalah balasan yang tidak ada batasnya. Berarti kesabarannya juga tidak ada batasnya, sesuai dengan balasan yang didapat. Gitu ya. Tinggal nanti cara mengelolanya aja. Jadi kalau ditanya ada batasnya atau enggak, sebetulnya tidak ada. Ya, tidak ada batasnya. Itu Nabi disakiti sepanjang hidupnya ya sabar terus. Ya, tinggal nanti bentuknya aja, bentuknya. Kemudian diantaranya juga Allah berfirman mengenai balasan yang didapatkan oleh orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau kita udah selalu bersama dengan Allah, itu maksudnya bersama dengan rahmatnya Allah, bersama dengan hidayahnya Allah, bersama dengan taufiknya Allah, bersama dengan keberkahannya Allah, bersama dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Nah, sama yang terakhir kata Nabi, bersabar itu butuh latihan. Nah, sebetulnya semua akhlak baik itu butuh latihan, termasuk bersabar. Kata Nabi dalam hadis, man yatasabbar yusabbirullah. Siapa orang yang berusaha, berjuang, melatih dirinya untuk bersabar, yusabbirullah, maka Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Jadi pertamanya harus latihan dulu lah. Itu mungkin beberapa cara yang bisa kita pakai, kita gunakan supaya kita bisa jadi orang yang sabar dan mendapatkan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tadi, dan juga kita jadi bisa menjalani hidup kita dengan lebih tenang, menjalani hidup kita dengan lebih ayem, menjalani hidup kita dengan lebih pikiran ini tidak berat jadinya, karena kita bersabar dan bisa menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik, berikan kita hidayah, berikan kita kemudahan, dipanjangkan usia kita semuanya dalam kesehatan, ketaatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki, dan kelak diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dan disampaikan kita semuanya kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan besok dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah selesai dari bulan Ramadan besok kita benar-benar jadi orang yang lebih tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.